Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang poin yang ke-42, sikap hidup seperti apa yang harus kita nyatakan sebagai seorang beriman, sikap hidup yang tidak bersahabat dengan dunia. Nah, saudara buka dulu dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan sama-sama baca hal ini. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yakobus 4 ayat 1 sampai 9 ya. Saya akan bacakan dari ayat pertama, saudara ayat kedua secara bergantian aja ya. Yakobus 4 ayat 1 saya baca ayat pertama. Nah, saudara lihat judul perikopnya itu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2 sama-sama, saudara. Kamu mengingini sesuatu, tapi Ya. tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ya. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, dan kamu tidak berdoa. Ya, ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu apa? Salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ada permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan karena itu ia katakan Allah menentang orang curang, tetapi hasil orang yang benar. Saudara udah buka puasa belum? Saya kira belum. Sekarang ayat berapa? 7. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Nah, hari ini kita sampai pada poin ke-42, yaitu sikap hidup yang tidak bersahabat dengan apa? Dengan dunia. Nah, itu terdapat menjadi titik sentral di ayat keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi begini saudara, apa artinya? Artinya waktu kita membangun persahabatan dengan dunia, pasti kita akan menjadi musuh Allah secara otomatis. Yes. Jadi kita tidak bisa ada dalam dua perahu, kita mau ikut Tuhan, tapi juga kita mau hidup gaya-gaya dunia dengan cara-cara dunia. Itu tidak mungkin terjadi. Anak Al-Qalam kitab Wahyu berkata orang seperti inilah termasuk orang yang suam-suam kuku gitu loh. Jadi tidak panas, tidak dingin. Mau ikut Tuhan, ya, tapi juga mau ikut dunia. Dia ingin berdiri dalam dua perahu. Alkitab jelas bilang, kalau kita bersahabat dengan dunia, otomatis kita menjadi apa? Musuh Allah. Menjadi musuh Tuhan. Nah, jadi sikap hidup yang tidak bersahabat dengan dunia. Jadi jelas artinya waktu kita membangun persahabatan dengan dunia, pasti, saya berani pastikan, secara otomatis kita akan menjadi musuh Allah. Itu pasti, saudara. Mungkin kita bisa ada di gereja, betul. Mungkin kita bisa tetap dalam pelayanan, betul. Tapi sebenarnya kita tidak bersahabat lagi dengan Tuhan. Loh, saya mau tanya, orang di gereja semua bisa melayani nggak? Bisa. Bisa datang hari Minggu nggak? Iblis tuh nggak gentar karena kita datang ke gereja.
Iblis tidak gentar karena kita melayani. Artinya begini, iblis bilang, udah lu rajin aja ke gereja, bilang perlu setiap hari. Tidur gua nggak apa-apa, gua nggak masalah. Lu melayani setiap hari melayani, tapi asal jangan lu bangun persahabatan dengan Allah. Iblis tidak gentar, saudara. Makanya saya bilang di gereja tuh bisa banyak setannya. Iblis tuh tidak gentar. Jangan saudara pikir karena datang ke gereja nyanyi-nyanyi terus setan takut. Dia kipas terus, lu nyanyi aja sukacita, ya rame-rame lo jingkrak-jingkrak, gak ada masalah selama lu tetap membangun hubungan dengan gua, sip. Iblis tidak pernah gentar, tapi iblis akan memperhitungkan waktu kita mulai membangun hubungan persahabatan dengan Allah. Itu otomatis dia musuhin kita. Maka saya bilang di gereja inilah tempat serangan iblis paling utama. Yes. Karena di sini kita sedang ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara pernah dengar khotbah-khotbah saya masa lalu, saya bilang gereja itu apa? Bengkel. Iblis gak suka kalau kita diperbaiki. Karena di gereja itu paling inti utama gereja adalah di mana kita masuk gereja, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan rohnya. Tempat perjumpaan kita di sini. Disinilah kita dibangun untuk bersahabat dengan Tuhan, ya. Jadi artinya saudara, sikap hidup yang tidak bersahabat dengan Tuhan artinya waktu kita membangun persahabatan dengan dunia, pasti kita akan menjadi musuh Allah. Tapi waktu kita membangun persahabatan dengan Allah, pasti menjadi musuh, ya Pak? Dunia itu berbicara tentang kuasa gelap, tentang setan, tentang hal-hal yang duniawi, yang kedagingan itu, ya. Nah, coba saudara sebagai ayat pendahuluan juga saudara buka di dalam 1 Yohanes pasal 2, 15-17 saya baca, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, udah pasti. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lihat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi saudara lihat di sini, kita lihat di sini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Nah, malam hari ini saudara, biar kita menunjukkan kita sebagai orang yang percaya Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, tunjukkan sikap hidup yang siap bersahabat dengan Allah, tidak bersahabat dengan dunia. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya begini. Bagaimana agar tidak bersahabat dengan dunia? Iya dong. Mungkin saudaranya, bagaimana supaya saya tidak bersahabat dengan dunia? Tahu nggak jawabannya? Supaya tidak bersahabat dengan dunia, bangunlah persahabatan dengan Allah. Selesai. Supaya saya tidak bersahabatan dengan dunia, cara-cara dunia, pola pikir dunia yang belum diperbaharui itu, bagaimana caranya? Ya saya bangun persahabatan dengan Allah. Udah selesai. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, caranya gimana? Bagaimana caranya saya membangun persahabatan dengan Allah? Nah, ini malam ini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, jadi bagaimana agar tidak bersahabat dengan dunia? Bangunlah persahabatan dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, pertanyaannya caranya gimana? Yang pertama, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Perhatikan ayat ke-7. Kita kembali lagi ke Yakobus tadi. Yakobus pasal 4, perhatikan ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah apa? Kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari, iblis akan lari daripadamu. Artinya apa? Apa artinya tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah artinya tunduk kepada firman Allah untuk melawan iblis. Allah saudara lihat gak? Kita lihat Tuhan gak? Tapi mau tahu Tuhan sesungguhnya? Inilah firman Allah. Yohanes kan menjawab. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman,
firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Lalu ayat 14, firman jadi manusia, itulah yang kita kenal Yesus. Jadi moto Allah, ya kenalilah firman ini. Jadi waktu saya tunduk kepada firman, itu artinya apa? Saya sedang menundukkan diri saya kepada siapa? Kepada Allah. Otomatis kita akan melawan iblis. Jadi untuk melawan iblis, tunduk aja kepada Allah. Tunduk aja kepada firman. Saya beri contoh lah. Saudara diajak satu tindakan, misalnya diajak yang jahat, apalah contohnya. Diajak menikmati narkoba bareng-bareng. Nah, waktu kita menyadari ini tidak sesuai dengan firman, perintah Tuhan, maka kita tolak itu. Berarti kita turut apa? Firman. Otomatis nggak kita melawan iblis? Ya. Disuruh mengelajak melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Kita tahu, saya nggak mungkin dong, saya orang Kristen, anak Tuhan. Otomatis kita ikut firman kan? Berarti kita melawan iblis nggak? Saudara disuruh benci seseorang. Saya tahu Alkitab bilang jangan membenci, umpama kan? Ampuni orang yang bersalah. Nah, waktu kita ikut itu berarti kita melawan iblis nggak? Jadi sederhana, saudara. Mau lawan iblis, ikut aja firman. Pasti kita lawan iblis. Iblis nggak kita lihat kok, ya kan? Jadi saudara lihat di sini caranya untuk kita membangun persahabatan dengan Allah. Yang pertama, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Coba saudara saya beri contoh, buka Matius pasal 4. Saya secara cepat aja supaya saudara mengerti cerita pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, lihat, untuk coba iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Otomatis, namanya puasa, ya kan? Lalu datanglah si pencoba itu, iblis maksudnya, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat, dia tahu Yesus sedang lapar, berarti tantangan kebutuhannya adalah makan. Tetapi Yesus menjawab, lihat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu Yesus dicobai, dia jawab dengan apa? Ada tertulis, ada firmannya. Dia turut firman, otomatis iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kotak suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus jawab dengan apa? Dia lebih menuruti apa? Firman. Tentu konteks ini nih, Yesus berbicara dalam sisi kemanusiawiannya ya. Kita tahu Yesus itu Tuhan juga 100%, tapi dia juga menjadi manusia 100%. Ya, nggak usah ditanya bagaimana kok bisa begitu, ya itu suka-suka Tuhan lah. Jadi tentu dia berbicara dalam kemanusiawiannya yang sedang berpuasa. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi saya mau tanya, di luar Tuhan bisa kaya nggak? Bisa kaya. Di luar Tuhan bisa kaya. Jadi jangan saudara pikir hanya berkat dari Tuhan. Di luar Tuhan juga bisa berkat ada. Setan bisa berkati nggak? Ya ini aja dicobai Yesus. Ya kan? Ayat 10. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi saudara lihat di sini, yang pertama, bangunlah persahabatan dengan Allah dengan cara bagaimana? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Artinya kita tunduk kepada firman, kita taat firman, kita lakukan firman, secara otomatis kita sedang melawan iblis. Udah nggak ada cara yang lain, saudara. Nggak ada cara yang lain. Lawan iblis, tunduk kepada Allah. Artinya ikut firman.
pasti iblis akan kita lawan. Amin. Amin. Dia akan lari, saudara, ya kan? Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama caranya ya, bagaimana agar tidak bersahabat dengan dunia, ya bangun persahabatan dengan Allah. Caranya gimana? Yang pertama, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup dengan Allah atau hidup bersekutu dengan Allah. Ayat ke-8 yang saudara perhatikan dari surat Yakobus itu. Ayat yang ke-8, bagian A-nya perhatikan ya. Ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia apa? Akan mendekat kepadamu. Mendekatlah dengan Allah, dengan mendekatlah apa? Mendekatlah kepada Allah dan ia, yaitu Allah sendiri akan mendekat kepadamu. Jadi yang kedua ini artinya apa? Hidup dekat dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah. Jadi saudara lihat di sini, supaya kita ada persahabatan dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus apa? Melakukan hubungan persekutuan dengan Allah, dengan Tuhan. Melalui apa? Yang pertama melalui doa. Doa itu saudara tahu, itu kita sedang membangun komunikasi kita dengan Allah. Jadi waktu saya berdoa, tapi berdoa sungguh-sungguh ya. Jangan berdoa pelengkap agama, basa-basi, ya Tuhan terima kasih Tuhan, ya kan. Bangun loh, punya saat teduh tuh dengan Tuhan tuh loh. Saudara semakin saudara bangun itu hubungan saudara dengan Tuhan semakin dekat. Dan akhirnya apa? Saudara akan merasakan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Jadi bagaimana cara membangunnya kedekatan atau bersekutu dengan Allah? Pertama melalui apa? Doa. Kenapa? Waktu saya berdoa berarti saya sedang membangun dari pihak saya kepada Allah melalui hubungan. Nah, saya mau tanya, waktu saya lakukan itu sudah sempurna belum? Belum. Saya butuh dong dari Tuhan kepada saya. Apa? Baca firman ini, renungkan firman. Nggak ada cara lain. Jadi saya tidak percaya kalau orang itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan melalui kehidupan doa dan melalui kehidupan firman, lalu dia bilang akrab dengan Tuhan. Aduh, saya dengar suara Tuhan. Itu pasti bohong. Kedekatan dengan Tuhan itu karena ada hubungan komunikasi. Amin. Jadi saudara lihat, hidup dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah melalui apa? Doa dan firman. Nah, akhirnya kita mengalami kedekatan itu. Coba saudara lihat, waktu kita mengalami kedekatan. Coba saudara buka Mazmur 62. Ayat 2 sampai ayat 9. Nanti saudara perhatikan di situ. Ayat 2. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Jadi waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, ada kedekatan, di situ adalah ketenangan. Makanya saudara lihat, kenapa orang hidupnya tidak tenang, gelisah sana sini. Saya pernah pastikan itu karena kita tidak memiliki satu kedekatan dengan Tuhan. Makanya Mazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Ini kan jadiin lagu kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Lalu perhatikan di ayat yang keempat. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat 5, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka apa? Mengutuk. Selah. Apa arti selah? Selah itu berdiam diri saat teduh. Makanya kita punya saat teduh itu. Maka saya bilang waktu kita punya saat teduh dengan Tuhan, berdoa, baca firman, saudara diam diri, teduh, izinkan Tuhan menyampaikan sesuatu lewat firman-Nya. Kita tenang, kita akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Ayat berapa sekarang? Ayat 6. Nah, perhatikan lagi, diulangi lagi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Langsung ayat 9 aja. Ayat 9 aja langsung di situ, karena percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Jadi saudara lihat di sini, pemazmur pun berkata dekat Allah aku tenang. Jadi saudara lihat di sini merupakan dampak hasil waktu kita dekat dengan Allah, kita bersekutu dengan Allah. Di situ ada ketenangan.
Nah, orang yang dekat dengan Allah ada ketenangan pasti waktu dia mengambil keputusannya itu keputusannya pasti tepat. Kalau enggak banyak ngawurnya. Banyak hanya apa? Emosinya. Tapi kalau kita tenang, kita ngambil keputusan, kita minta Tuhan beri apa yang aku harus lakukan. Karena aku tenang. Saya mau tanya, saudara kalau lagi pusing, bingung gitu, ngambil keputusannya salah-salah melulu nggak? Nulis saja bisa salah-salah, gue mau konsentrasi nih. Kita butuh tenang kok. Saya pernah cerita dulu kan yang ada kebakaran itu. Seorang ibu saking bingungnya, dia angkat itu bantal, dia punya anak kecil, masih bayi. Sampai di luar baru dia sadar, ya anak yang bayi udah kebakar, hangus. Yang dia gendong apa? Bantal. Kenapa? Panik. Nggak tenang. Makanya jangan ambil keputusan buru-buru kalau saudara lagi nggak tenang. Ada persoalan, ada masalah, mendingan saat berdiam diri dulu dah. Supaya apa? Ketenangan dari Tuhan itu membuat kita mengambil keputusan yang pasti. Dan ini hanya terjadi waktu kita dekat dengan Tuhan. Amin. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Jadi waktu kita ambil keputusan itu pasti keputusan itu benar-benar dari Tuhan. Amin. Kalau enggak, ngawur semua saudara ya. Ini yang keberapa? Yang kedua ya. Jadi bangunlah persahabatan dengan Tuhan dengan cara bagaimana? Yang pertama tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Yang kedua hidup dekat dengan Allah atau bersekutu dengan Allah. Ya, bersekutu dengan Allah melalui doa, melalui firman yang kita bangun setiap hari sehingga akhirnya ada kedekatan. Dalam kedekatan itu ada ketenangan. Amin. Dunia nggak bisa jamin, saudara. Jujur, apalagi sekarang. Saya tadi lihat TV, India parah banget. Sudah kebingungan, habis obat-obatan, rumah sakit sampai digeletakin di tempat terbuka gitu. Orang usaha sendiri cari oksigen. Maka kita bantu bangsa ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu yang baik. Amin. Dalam ketenangan. Orang sekarang bingung kok ngambil keputusan apa segala. Dunia sedang bergejolak. Nah, kita ada hidup di tengah-tengah itu. Nah, kita harus tunjukkan kita anak-anak Tuhan yang dekat dengan Allah. Sehingga ada ketenangan, kita bisa membantu hal-hal yang terbaik lah. Amin. Jangan jadi ikut-ikutan. Saya baru dapat WA, sekarang Indonesia termasuk negara ke-6 yang dapat menangani pandemi ini. Salah satu Taiwan. Terus termasuk Finlandia. Itu semua, tapi kita ke-6. Tapi dibandingkan dari jumlah penduduk, mereka kan sedikit. Finland sekitar 10 juta. Nah, kita, Jakarta aja udah sekitar 12 juta. Negara 270 juta. Artinya dibanding dengan jumlah, kita puji Tuhan loh, saudara. Makanya berdoa terus bagi bangsa ini. Siapa yang berdoa bagi bangsa setiap hari? Kita bersyukur. Nah, dalam ketenangan itu kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga juga perlu. Yang ketiga, bangunlah persahabatan dengan Allah dengan cara menjaga kesucian hidup. Kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan kalau kita tidak dalam kesucian hidup. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Saudara ingat, waktu Yesus disalibkan, ada 7 perkataan. Salah satu perkataan juga, Eli, Eli, lama sabatani. Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa melihat bagaimana Allah pergi meninggalkan dia. Pertanyaannya kenapa? Karena saat waktu Yesus disalibkan, itu betul-betul dosa manusia ditumpahkan dalam kehidupan Yesus sepenuhnya. Karena dia datang untuk menebus kita kan? Dari dosa. Berarti dosa manusia ditanggungnya sepenuh. Nah, Allah Bapa memalingkan mukanya waktu lihat dosa itu sudah sudah ditumpahkan, ini pakai bahasa saya ya, ditanggung dalam diri Yesus. Dia tidak bisa lagi bersahabat karena dosa. Harus pastikan hidup dalam kesucian. Yesaya 59 kan, ayat 2 kan, bukan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar, tapi yang memisahkan antara engkau dengan Allah adalah dosa-dosamu dan pelanggaranmu. Jadi yang ketiga, saudara, bagaimana persahabatan dengan Allah kita bangun dengan cara bagaimana?
menjaga kesucian hidup. Artinya tidak apa? Tidak tercemar, tidak najis oleh hal-hal yang lain. Coba buka dulu, lihat kembali lagi kita. Lihat di ayat yang ke-8. Lihat di ayat ke-8. Ke-8 ayat ke-8b. Perhatikan, saya baca terus ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan dekat kepadamu. Lihat. Tahirkanlah apa? Tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkan dan sucikan. Ya, jadi kita harus menjaga kesucian hidup. Suci itu apa? Hah? Oh, suci itu saya tidak mungkin lagi bisa berbuat dosa. Gitu? Mungkin nggak? Hah? Kita aja ngomong sana ngomong sini nggak beres aja, itu sudah berdosa kok. Kita mempunyai paradigma yang negatif, asumsi yang negatif tentang siapapun udah berdosa. Apa artinya suci? Nah, di dalam bahasa Ibrani kata suci dipakai kata kados atau kadosi. Itu dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios. Sebenarnya sama aja tuh ya. Hagios tuh artinya apa? Dikhususkan, dipisahkan. Nah, dalam bahasa Ibrani kados itu artinya dibedakan atau dipisahkan untuk maksud tertentu. Nah, saya beri contoh. Bangsa Israel kenapa disebut bangsa pilihan Allah? Kenapa? Ya karena memang Tuhan pilih mereka. Kenapa kok Tuhan tidak pilih bangsa Indonesia? Atau bangsa Inggris, atau bangsa apa? Kenapa? Ya karena kedaulatan Tuhan. Dia mau pilih siapa aja, itu urusan dia. Presiden aja punya namanya hak prerogatif kan? Dia mau ganti reshuffle kabinet, tidak ada yang bisa menentang. Itu hak. Nah, Tuhan kenapa pilih bangsa Israel? Itu kedaulatan Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan panggil itu? Tuhan bedakan, pisahkan bangsa ini dengan satu tujuan, dengan satu maksud, supaya bangsa ini Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa di sekitarnya. Itu yang disebut kadosi. Tuhan panggil bangsa ini, Tuhan pilih, dia pisahkan dengan maksud tertentu supaya bangsa ini dia harapkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi teladan bagi bangsa lain yang ada di sekitarnya. Tapi apa jadinya? Mereka berontak. Bukan karena Tuhan tidak tolong. Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan kebaikan, Tuhan nyatakan kasihnya bagi bangsa ini. Keluar dari Mesir aja demonstrasi mujizat Tuhan terjadi. Iya kan? Saudara baca dah peristiwa keluaran itu. Dahsyat luar biasa. Setiap mana, setiap hari saudara nggak susah-susah cari makan. Mana Tuhan turunkan setiap pagi. Bajunya Alkitab katakan tidak sobek selama 40 tahun. Kasutnya tidak rusak selama 40 tahun. Saya mau tanya, bersyukur atau bersungut? Menggerutu. Lihat. Artinya apa? Dalam konteks saat itu, bangsa ini gagal. Tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam perjanjian baru, akhirnya keselamatan itu diberikan bagi seluruh bangsa. Gara-gara bangsa ini apa? Jadi kita dapat kesempatan ini. Makanya banyak sekali ayat yang mendukung ini kan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat, banyak sekali lihat. Jadi kesempatan itu sekarang sampai kepada kita. Kenapa? Bangsa ini menolak kesempatan itu. Tuhan sudah pilih, sudah pisahkan dengan tujuan supaya bangsa ini menjadi berkat. Malah mereka berontak. Sampai hari ini saudara tahu. Mereka masih menantikan Kristus. Ya sudah ada sih Kristen yang lain yang percaya Yesus, tapi sebagian besar ya Yudaisme kan mereka masih menantikan. Ya, menanti. Sampai hari ini masih di tembok ratapan ngangguk-ngangguk ini. Saudara ke Israel, saudara lihat itu. Masih baca kitab, goyang-goyang.
Sementara dia nggak tahu yang mereka perintahkan salibkan, itulah dia Mesias. Nanti mereka akan kaget waktu Yesus datang kedua. Ya, dia rupanya. Sementara kita sudah menerima dia, siap memerintah bersama dia. Amin. Kenapa saudara? Karena apa? Mereka dipilih Tuhan, tapi mereka tidak siap dalam pilihan itu. Nah, hari ini saudara, yang disebut dengan kesucian itu artinya kita tahu kita di Tuhan panggil. Tuhan tetapkan kita, jadilah berkat melalui hidup. Amin. Saya selalu bilang pelayanan itu anugerah, itu berkat, itu kehormatan. Amin. Kita ini nggak hebat, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau Tuhan beri kesempatan melayani, udah melayani aja, gak usah yang aneh-aneh, pikir kiri, pikir kanan, segala macam. Saudara tidak akan maju di dalam Tuhan, saya berani jamin. Saya kan alami 35 tahun gua hidup melayani Tuhan secara penuh. Sudah, wah, istilah orang udah melanglang buana seluruh pelayanan apa saya udah rasakan. Satu hal yang saya cuma tahu, ternyata melayani itu tuh kehormatan dan anugerah. Kalau kita hanya melihat kiri kanan nggak kerja, saudara lihat orang yang kesibuk tuh orang yang bagaimana yang kerja. Dia nggak punya waktu untuk lihat kiri kanan. Lihat deh di kantor, Pama. Orang kalau lagi sibuk kerjanya nggak pusing, tapi kalau sudah banyak ngomong sana sini itu pasti nggak kerja. Lihat, nonton, cerita, ya kan? Percaya itu orang nggak kerja. Jadi orang yang suka ngomong sana atau yang nggak apa? Rumpi. Yang rumpi itu orang nggak kerja, itu percayalah. Nah, kita melayani itu anugerah. Sudah, kerjakan aja ya apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin. Amin. Karena apa? Kita sudah dipilih, sudah dikuduskan oleh Tuhan sendiri, bukan karena kita baik. Makanya anugerah itu, kasih karunia itu namanya. Amin. Amin. Jadi saudara lihat, ini yang disebut dengan menjaga kesucian. Jadi waktu kita hidup, kita menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita akan pergunakan anugerah itu sebaik-baiknya. Amin. Hanya ikut firman Tuhan. Makanya bangsa Israel tuh akhirnya, ya kan, mereka sekarang menantikan Mesias, sementara kita sudah sujud menyembah Mesias itu yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita sudah tahu, kita sudah kenal dia, sekarang pun kita sedang menanti dia datang. Nah, ini anugerah. Nah, itu sebabnya kita harus bersyukur. Jadi kudus itu bukan konsep seperti agama lain nggak bisa berbuat salah. Kita sudah dasarnya, kita ini manusia kan berdosa. Tuhan datang menebus kita dari dosa itu. Beda, orang lain sedang berupaya mencari keselamatan dengan cara berbuat baik. Tuhan tebus untuk bebaskan kita dari dosa. Sehingga sekarang kita dibenarkan oleh Tuhan. Akhirnya hidup yang sudah dibenarkan, kita siap menjadi berkat bagi orang lain. Konsepnya beda. Amin. Jadi kita berbuat baik untuk selamat, bukan? Bukan, karena sudah diselamatkan. Ini konsep yang beda. Nah, kita sedang berjuang terus nih. Kadang-kadang jatuh, kadang membuat salah, nggak apa, salah, bangkit lagi. Alkitab katakan apa, sekalipun kau jatuh tidak akan tergeletak, tangan Tuhan menopang. Tapi jangan karena ada ayat itu, wah udah gue salah terus dah. Itu sih nggak niat. Kita bisa salah tapi tidak harus. Nah, saya ulang, bisa salah tapi tidak harus. Harus salah. Nggak apa-apa kita berjuang. Bisa salah tapi tidak harus salah. Pengampunan Tuhan selalu ada. Amin. Sehingga kita tetap hidup dalam kekudusan Tuhan. Itu yang keempat, ya. Yang ketiga, bangunlah persahabatan dengan cara menjaga kesucian hidup. Artinya kita tidak mau hidup tercemar, kita tidak mau hidup di dalam kenajisan. Yang keempat, kita akan lihat. Yang keempat, bagaimana caranya? Tanggalkan hawa nafsu kedagingan. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Lihat, sengketa dan pertengkaran. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu apa? Membunuh, ya kan? Menginginkan sesuatu, tidak mendapat, lalu apa? Membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Jadi saudara lihat yang keempat ini, bangunlah persahabatan dengan Allah dengan cara bagaimana? Tinggalkan hawa nafsu kedagingan. Hawa nafsu kedagingan. Nah, apa dampak daripada hawa nafsu kedagingan? Yang tadi kita baca, yang pertama apa? Membunuh. Hawa nafsu kedagingan yang pertama membunuh. Mungkin saudara bilang, saya tidak membunuh. Padahal setiap hari kita bisa membunuh. Dalam perjanjian baru, membunuh itu bukan lagi menghilangkan fisik secara manusia. Tapi Yesus ajarkan waktu engkau membenci, engkau sudah menjadi pembunuh. Jadi membunuh sama nggak dengan membenci? Sama. Membenci itu sama dengan membunuh. Coba saudara lihat dulu 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita bandingkan dengan ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Lihat. Jadi dampak hawa nafsu yang tadi dikatakan apa? Membunuh. Coba lihat. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci apa? Saudaranya adalah seorang. Wih, berarti itu sudah berapa banyak bunuh orang. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirimu. Jadi orang membenci sama dengan membunuh. Orang itu tidak memiliki hidup dalam kekekalan. Kenapa? Karena kita tuh diselamatkan karena anugerah. Kalau mau hidup kita benar-benar, kita ini kan kacau semua, tapi Tuhan selamatkan. Ingat ada cerita yang orang berhutang 10.000 dinar dalam Alkitab. Lalu dia datang minta belas kasihan kepada raja Tuhan itu membebaskan. Begitu dia keluar, dia ketemu teman yang berhutang cuma 100 dinar. Berarti utang dia kepada majikannya itu lebih besar daripada temannya hutang pada dia 10.000 dan 100. Ternyata dia tangkap, ya kan, dia cekek orang itu suruh bayar utangnya. Akhirnya cerita itu sampai kepada apa? Bosnya itu marah besar. Disuruh ambil semuanya itu kan. Kenapa? Nggak tahu diri, dia utang 10.000 aja dia dibebaskan, temannya cuma utang 100, dia cekik minta dikembalikan. Nah, itulah bayangan kehidupan kita. Tuhan bebaskan kita, ampuni kita, dosa kita yang seabrek-abrek Tuhan ampuni. Tapi kita tidak bisa mengampuni yang hanya ada apa? Kebencian. Makanya saudara lihat, yang pertama setelah dampak hawa nafsu kedagingan itu membunuh. Nah, membunuh tidak lagi harus hilangkan fisik. Tapi dengan kebencian kita menjadi seorang pembunuh. Jadi siap? Masih membenci? Saudara pembunuh loh. Dan Alkitab jelas tadi ayat 15 berkata apa? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Serius loh ini firman. Orang Kristen sudah nggak ada lagi kamus benci-benci. Perbedaan bisa nggak? Bisa. Suami istri aja beda. Saya dengan ibu gembala beda. Kok bisa sampai sekarang ya cocok-cocokin? Loh, kita ini kan saling belajar mencocokkan ya. Amin. Yes. Anak kembar sama nggak? Nggak ada yang sama. Jadi berpikir secara logis juga. Alkitab tuh kadang-kadang bisa juga diterima dengan akal, saudara. Jadi bukan aneh-aneh kan. Nah, perbedaan bukan untuk kita benci. Ya nggak apa-apa, biar berbeda indah. Kok taman jadi indah karena bunga warna-bunganya warna-warni kan? Nah, yang kedua apa, saudara? Dampaknya dari membenci itu tadi sama dengan bunuh. Yang kedua apa? Masih hidup dalam kegelapan. Lihat terus ayat 9 sampai ayat 11 tadi, 1 Yohanes pasal 2 tadi. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Nah, seringkali kita bilang aku ini anak-anak terang, ya kan? Tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada apa? Penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jika ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi yang kedua, saudara, dampaknya lihat ya. Tadi membunuh. Nah, membunuh ada dua hal, saudara lihat. Membunuh itu
analogikan sekarang, disamakan dalam konteks perjanjian baru itu sama dengan membenci. Jadi orang membenci itu dalam kategori Tuhan itu sama dengan pembunuh. Yang kedua, masih hidup dalam kegelapan. Berarti kita menipu diri kita sendiri nggak kadang-kadang? Kita bilang kita anak terang, padahal kita simpan kepahitan, kebencian kepada seseorang. Orang-orang gelap semua, ya kan? Kalau kita sesuai dengan Alkitab kan? Nah, hari ini jangan lagi mau. Itulah dampak dari hawa nafsu ke dagingan. Tinggalkan itu. Membunuh. Membunuh itu sama dengan membenci. Membenci itu adalah membunuh. Dan itu masih hidup dalam kegelapan. Tidak ada pengampunan Tuhan. Yang kedua, kita kembali lagi. Yang kedua apa tadi? Membunuh. Terus kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperoleh kalau kamu membunuh. Lalu apa? Kamu iri hati, ya. Iri hati. Jangan sepikir sudah iri hati itu biasa dalam firman Tuhan diperhitungkan. Kita iri hati lihat orang lain, kok dia lebih dari saya, kok dia, kok bukan saya. Ini kan semua sikap-sikap iri hati kan. Kenapa kok dia, kok bukan saya? Lihat, iri hati, saudara tahu. Saudara tahu, iri hati, gara-gara iri hati, seorang bernama Kain bunuh seperempat dunia. Oh, kok seperempat dunia? Ya baru 4 orang waktu itu kan. Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Dia bunuh siapa? Bunuh siapa? Bunuh si Habel, ya kan? Karena apa? Dasar iri hati kan awalnya begini. Mereka bawa korban persembahan kepada Allah. Ternyata korbannya Habel itu diterima. Kenapa? Karena Habel itu membawa ternak. Karena kenapa dia bawa ternak? Karena dia seorang peternak. Tuhan terima. Habel membawa hasil bumi. Kenapa? Karena dia seorang petani, peladang. Otomatis dia mungkin bawa singkong, mungkin bawa gandum, bawa apa aja hasil dia persembahkan kepada Tuhan. Ternyata apa? Tuhan tolak. Apa alasannya? Karena Kain itu tidak serius dengan Tuhan bawa korban. Dimulai dari hatinya. Sebab apa? Yang namanya korban dalam perjanjian lama itu harus yang namanya sesuatu yang mengeluarkan darah. Makanya saudara di bait Allah selalu ada korban yang dibawa. Itu ternak, kambing domba. Sekurang-kurang kalau gak mampu pun hanya burung tekukur dibawa. Tapi harus ternak mengeluarkan darah. Makanya setahun sekali imam khusus masuk dalam ruang maha suci membawa apa itu? Bawa korban pengampunan dosa. Itu ternak harus mengeluarkan darah. Kenapa? Karena ini gambaran nanti dalam ke depan tentang Yesus yang disebut anak domba Allah akan menumpahkan darahnya untuk penyucian dosa manusia. Jadi perjanjian lama melihatnya ke depan. Kita hidup setelah Yesus, kita lihatnya ke belakang iman kita. Karena Yesus menjadi titik sentral. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayang dari perjanjian baru. Nanti Yesus akan datang. Makanya harusnya apa? Ternak. Nah, Kain tahu enggak kira-kira itu? Saya percaya dia tahu, saudara. Tapi sengaja, artinya apa? Hatinya enggak sungguh dengan Tuhan. Harusnya kan, ya mungkin kita bilang, ya dia kan peternak, dapat dari mana kalau berargumentasi kan? Ya kan dia bisa barter dengan Habel. Bel, gue minta dong anak domba lu satu lah, gue tukar ini, lu ambil ntar apa? Gue punya hasil bumi. Kan barter, zaman dulu kan gak ada perdagangan karena belum ada uang. Dengan lewat apa? Barter. Tapi akhirnya apa? Dia iri hati dan akhirnya apa? Dia bunuh si Habel. Saudara nanti baca aja di rumah ya. Dalam Kejadian pasal 4 itu ayat 1 sampai 8. Dia bunuh, Tuhan tahu itu. Kenapa? Karena dasar hatinya Kain sudah nggak serius dengan Tuhan, nggak mengasihi Allah. Makanya saya mau katakan, saya tidak setuju dengan konsep orang bilang kita hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan lihat hati. Nggak usah ngomong dah, Tuhan memang tahu. Tapi saya mau katakan orang yang serius dengan Tuhan, dia akan berikan korban yang terbaik. Amin. Amin. Apa bukti saya mengasihi Tuhan? Dengan hatiku.
saya akan korbankan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi saya nggak percaya, oh Tuhan lihat hati lu, nggak usah ngomong deh. Emang Tuhan lihat hati kita, dia maha tahu. Tapi orang yang serius dengan Tuhan, hatinya mengasihi dia, akan berikan yang terbaik apapun. Saya tuh setiap hari saya ambil keputusan, saya sudah jadi gembala, saya nggak mau terima pelayanan kemana-mana. Karena saya mau serius dengan Tuhan. Tuhan percayakan, saya harus persiapkan khotbah setiap hari. Saya serius dengan Tuhan. Kenapa? Saya ingin beri yang terbaik. Amin. Kita melayani Tuhan perlu yang terbaik nggak? Apa saja yang kita lakukan? Amin. Kita main musik, korbankan itu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, yang terbaik. Kita melayani Tuhan, misalnya jadi penyanyi, jadi singer, jadi songwriter, perlu yang terbaik nggak? Kasih dong yang terbaik. Karena hati kita tuh yang menentukan itu. Amin. Jadi jangan diputar balik. Jadi bukan hati itu Tuhan tahu kok. Tapi saya menyadari, ya kan? Berikan yang terbaik. Ya saya konsekuen, saudara lihat. Gereja ini kita lihat, semaksimal yang kami bisa lakukan, kami lakukan hanya untuk yang terbaik bagi Tuhan. Ada lampu-lampu gini kan untuk terbaik. Sampai saya ingat waktu syuting siapa? Laura Lazarus kan. Dia pikir kita handphone begini, ternyata wih, profesional banget, lampu ada berapa lampu keluar, udah 3 ya. Ya dalam hati saya memang yang buat Tuhan yang kita mampu ya semampu ya. Jadi ukurannya itu juga relatif tiap orang, tapi maksimalkan apa yang bisa kita beri untuk Tuhan dari dasar hati karena mengasihi Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara lihat di sini kan. Nah itu sebabnya Kain itu karena hatinya nggak beres, akhirnya dia berikan asalan dan akhirnya dia bunuh siapa? Habel. Harusnya dia minta ampun dengan Tuhan, ampuni saya bersalah, saya bawa korban yang asal-asalan, malah dia bunuh Habel, ya kan? Ini iri hati kan? Nah, pastikan kita hidup jangan iri hati. Itu sumbernya Alkitab katakan, ya kan? Kain bunuh hanya karena iri hati. Hari ini saudara, dampak hawa nafsu kedagingan yang pertama kita membunuh, dan membunuh sekarang bukan lagi secara fisik, tapi kita membenci. Alkitab katakan itu sama dengan membunuh, dan orang seperti ini masih hidup dalam kegelapan kata Alkitab. Yang kedua, iri hati. Itu semua hawa nafsu kedagingan, ya kan? Ayo kita jaga hati kita semua tetap berkenan di hati Tuhan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan terus. Habis itu, tapi kamu tidak mencapai tujuan, ya. Lalu apa? Bertengkar, berkelahi. Kita bertengkar, berkelahi, mungkin tidak langsung secara fisik, kita bisa ya secara tidak kelihatan gitu, tapi sebenarnya kita sedang berkelahi dengan seseorang. Ya kan? Nah, coba bandingkan dengan Matius 5 ayat 9. Jadi sini Yakobus bilang kan, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Dan apa? Kamu berkelahi. Lihat. Bandingan Matius 5 ayat 9, coba lihat. Sementara Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saya mau balik. Berarti kalau kita tidak membawa damai, kita menimbulkan pertengkaran, perkelahian, kita anak siapa dong? Hah? Jawab sendiri, bukan saya. Loh, berdasarkan ayat ini kan, ini doa Yesus di bukit loh. Dia bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. Jadi standar anak Allah membawa damai. Makanya Yesus lahir, Yesaya pasal 9 ayat 5 terus. Lambang pemerintahan ada dalam atas pundaknya, dia disebut Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, Raja damai. Artinya kalau dia ada dalam hidup kita, otomatis Raja damai memerintah, otomatis kita membawa apa? Damai. Makanya dia bilang berbahagialah orang bawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita bertengkar, berkelahi, siapa kita? Gue nggak tega nyebutnya. Ya kan? Ayo saudara ya. Jadi jangan bertengkar, jangan berkelahi. Nah, yang selanjutnya, tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak
doa. Nah, ayat 3, ya kan? Atau kamu juga berdoa, tapi kamu tidak menerima apa? Apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara lihat, yang keempat saudara lihat di sini, atau yang dampak dari hawa nafsu kedagingan, pertama tadi membunuh, kedua iri hati, dia bertengkar atau berkelahi. Yang selanjutnya berdoa dengan motivasi yang salah. Saya percaya orang yang banyak berdoa dengan motivasi, jangan harap doanya didengar Tuhan. Motivasinya Tuhan, saya minta Tuhan supaya tahun ini Tuhan berikan saya mobil. Umpama, supaya apa? Tetangga saya lihat saya, dia tahu siapa saya. Teman sepelayanan saya lihat saya sekarang bawa mobil, ya kan? Supaya saya ini tidak terhina Tuhan. Kan saya terhina, didramatisir. Kalau saya terhina kan bapakku juga kan, engkau bapakku terhina juga kan. Ini namanya dramatisir. Doa seperti itu tidak akan dijawab. Kenapa? Motivasinya salah. Makanya engkau berdoa juga, tapi engkau tidak mendapatkan apa-apa karena salah berdoa. Motivasi doa itu kan minta-minta. Motivasi doa membangun hubungan dengan Tuhan. Boleh minta enggak? Boleh. Tapi soal menjawab ya atau tidak urusan dia. Yes. Amin. Ya namanya minta, dia mau kasih mau enggak ada urusan, ya kan. Jujur sampai hari ini saya tidak terlalu banyak doa itu minta-minta. Padahal kalau pikir kebutuhan kan ada yang manusia tuh nggak ada batasnya kok kalau bicara butuh tuh. Ya belajarlah sampai akhirnya berdoa, ya udah pokok bangun supaya hubungan Tuhan dengan Tuhan senang aja udah. Ya kan? Jadi salah berdoa. Nah, artinya motivasi kita dalam berdoa salah. Nah, koreksi saudara, kadang-kadang mungkin kita berdoa selama ini kita tidak mendapat jawaban Tuhan. Atau jawabannya ada 3. Tuhan bisa bilang ya, dia beri, atau dia jawab tunggu waktunya. Dia tahu, atau dia bilang karena dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Jadi dia dengar, dia jawab, tapi ingat jawabannya tergantung dia mau beri atau tidak, ya. Makanya kita berdoa harus minta sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang lebih tahu kok. Nggak usah doa minta juga, Tuhan tahu kita butuh. Bapak yang baik aja tahu, lihat sepatu anaknya udah jebol. Nak, sini nak, beli sepatu kita ke mall. Apalagi dia, ya kan? Nah, yang kelima. Nah, sekarang tadi kan sudah poin yang keempat, ya. Saya bilang, lalu ada dampaknya tadi kan? Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima kita lihat di sini. Bangunlah persahabatan dengan Allah itu caranya bagaimana? Menyadari setiap kesalahan kita, menyadari setiap kesalahan yang kita perbuat dan berubahlah atau bertobatlah. Lihat ayat 9. Kita kembali lagi ke Yakobus 4 ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan apa? Duka cita. Jadi yang kelima saudara lihat, kita lihat di sini yang kelima, bangunlah persahabatan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Yang kelima, menyadari setiap kesalahan yang kita perbuat dan berubahlah atau bertobatlah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Inilah kita bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. Amin. Jadi menyadari sifat kesalahan kita yang kita perbuat dan berubahlah, bertobatlah. Yang terakhir, yang keenam, hiduplah terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Coba lihat di ayat yang ke-10. Yohanes dari Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkan diri. Siapa yang ingin ditinggikan Tuhan? Saudara nggak bisa meninggikan dirimu sendiri. Tapi waktu kita rendahkan diri kita, Tuhan mengangkat kita. Amin. Saudara, waktu kita merendahkan diri, biar Tuhan yang mengangkat. Kalau Tuhan yang mengangkat, itu rasanya dahsyat, saudara.
Jadi saya percaya waktu kita tidak usah cari kemuliaan, biar Tuhan yang angkat kita. Amen. Makanya di sini dikatakan kan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Nah, haleluya.